Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sikap mengevaluasi dunia sosial. Sikap adalah evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial, baik pada evaluasi kita pada suatu objek, nilai, ataupun suatu benda. Dan evaluasi ini memunculkan rasa suka dan juga rasa tidak suka. Nah, untuk hasil dari evaluasi ini seringkali dalam kehidupan kita terjadi hal yang disebut dengan ambivalensi sikap, yaitu reaksi yang berbeda yang direfleksikan dalam tingkah laku tentang sesuatu hal yang sama. Misalnya di sini adalah contohnya makanan pedas. Jadi ambivalensi sikap ini bisa menimbulkan reaksi negatif dan positif. Untuk contoh objeknya adalah makanan pedas. Di sini jika reaksinya ini adalah positif, yaitu kita hobi makan makanan pedas, dan selain kita memiliki reaksi yang positif, kita juga memiliki reaksi yang negatif ketika kita makan makanan yang pedas, yaitu kita kemudian asam lambungnya bereaksi jadi sakit. Nah, dari kedua reaksi ini manakah yang lebih kuat? Jika reaksi yang negatif yang lebih kuat, maka sikap kita ini akan ditunjukkan di dalam tingkah laku, yaitu kita akan menghindari makanan yang pedas meskipun kita menyukainya. Jadi di dalam situasi ini, sikap terhadap makanan pedas ini bersifat ambivalen. Jika kita melihat pada contoh tentang sikap kita yang ambivalen terhadap makanan pedas, maka bagaimana sih sebenarnya sikap ini terbentuk? Mengapa kita membentuk sikap tertentu terhadap objek tertentu? Jadi kita kali ini akan membahas tentang mengapa kita membentuk sikap atau lebih fokus pada fungsi sikap itu sendiri. Jadi secara global, semua pakar psikologi sosial, mereka meyakini bahwa sikap ini dipelajari. Dan nanti kita juga akan menyinggung sedikit tentang faktor genetik ya. Nah, sekarang mengapa kita membentuk sikap? Apa saja sih fungsi sikap itu sendiri? Jadi sebenarnya untuk pembentukan sikap ini yang pertama adalah mempelajari pembelajaran sosial. Dalam artian kita ini mengimitasi, meniru, ataupun mengadopsi sikap dari orang lain. Untuk pembentukan sikap melalui pembelajaran sosial, yang pertama adalah melalui classical conditioning. Di sini pembentukan sikap itu dibentuk dengan cara adanya stimulus yang berulang-ulang. Misalnya di sini adalah bagaimana sikap orang tua pada sesuatu bisa mempengaruhi sikap anak pada objek yang sama. Classical conditioning ini merupakan pembentukan sikap yang mana prosesnya ini diawali dengan bahwa sesuatu itu bersifat netral, tapi kemudian memiliki reaksi melalui stimulus-stimulus yang diberikan secara berulang-ulang. Misalnya, stimulus yang diberikan adalah stimulus yang negatif. Misalnya ibu dari si A ini tidak menyukai minuman dingin dan selalu menunjukkan raut muka yang benci, marah ketika melihat minuman yang dingin. Pada awalnya anaknya ini melihat minuman dingin ini biasa saja atau mungkin malah cenderung suka. Tapi karena terus-menerus mendapatkan rangsangan bahwa ibunya ini selalu tidak suka dengan minuman dingin, maka hal ini bisa mempengaruhi sikap anak pada minuman dingin. Itu adalah pembentukan sikap melalui classical conditioning. Yang kedua adalah instrumental conditioning. Di sini pembentukan sikap dibentuk dengan cara mempertahankan pandangan yang benar, atau singkatnya ada hubungan dengan reward dan punishment, yaitu pujian atau hadiah dan juga hukuman. Jadi seseorang akan belajar untuk melakukan tindakan yang disukai, mempertahankan pandangan yang benar. Mereka akan belajar dari hasil positif ataupun negatif dari melakukan suatu tindakan. Misalnya jika anaknya ini, misal seorang ibu memiliki anak dan anak ini kemudian pada siang hari setelah pulang sekolah dia ini belajar,
Maka ketika ibunya melihat anak ini belajar, ibunya memberikan pujian, lalu memberikan misalnya makanan kecil. Nah, dari reward ini atau hasil yang positif ini kemudian menjadi suatu kode untuk anak tersebut untuk terus melakukan tindakan yang sama, yaitu belajar setiap pulang sekolah. Nah, pembentukan sikap ini disebut dengan instrumental conditioning. Yang ketiga, pembelajaran melalui observasi. Di sini pembentukan sikap ini dimulai dengan cara kita mempelajari tingkah laku yang benar di dalam society kita, dalam masyarakat kita. Apa sih yang disukai, apa sih yang dibenarkan di dalam lingkungan kita ini. Nah, ketika kita melakukan tindakan yang benar, bahwa apa yang kita ketahui ini juga didukung oleh orang lain, maka sikap kita ini akan menjadi lebih kuat. Nah, itu adalah pembentukan sikap yang ketiga, yaitu pembelajaran melalui observasi. Oh ya, selain dari pengalaman secara real di lingkungan, observasi ini juga bisa dilakukan melalui media massa seperti televisi, lalu ada majalah, film, dan lain-lain. Misalnya, kalau di film-film itu ya, di sini di buku ini dikatakan bahwa kalau film-film barat itu mereka cenderung menggunakan kata-kata yang kasar dan seharusnya tidak digunakan di percakapan sehari-hari, tapi karena sudah sering mendengarkan itu, maka untuk individu-individu yang lebih muda itu akan lebih permisif dengan kata-kata kasar itu dari film-film barat tersebut. Tapi untuk orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih memiliki nilai atau value yang sudah melekat kuat, mereka cenderung merasa keberatan. Jadi selain mengobservasi tingkah laku orang lain secara real, kita juga mengobservasi pembentukan sikap juga melalui media massa yang ada di sekitar kita. Dan untuk contoh yang real itu misalnya ketika orang tua kita menyuruh kita untuk sholat misalnya ya, karena kita muslim maka kita wajib sholat, tapi ketika beliau menyuruh kita sholat, beliau malah masih main HP. Nah, itu kita mengobservasi bahwa ketika orang tua menyuruh sholat tapi malah main HP, maka yang kita lihat malah main HP-nya. Nah, kita mengobservasi dengan cara seperti itu. Anak-anak ini meniru apa yang kita lakukan atau orang tua lakukan daripada melakukan apa yang orang tua lakukan, orang tua katakan. Jadi mereka akan mengadopsi yang dilakukan oleh orang tua daripada apa yang dikatakan oleh orang tua. Yang keempat, ini adalah perbandingan sosial. Proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap pernyataan sosial ini betul atau salah. Misalnya, kita memiliki pandangan yang negatif tentang sesuatu, misalnya tentang seseorang, tapi kemudian kita juga mendengar orang lain memiliki pendapat yang sama, maka di situ kita membentuk informasi sosial yang berasal dari orang lain, yaitu mereka juga memiliki pandangan yang negatif. Nah, karena pandangan kita yang negatif ini juga disetujui oleh orang lain bahwa mereka juga melihat si A ini secara negatif, maka kita menganggap bahwa sikap kita ini tepat. Jadi semacam ada persetujuan dari lingkungan bahwa pandangan kita ini benar. Yang kedua adalah faktor genetik. Untuk faktor genetik ini adalah berhubungan dengan jasmani kita secara fisik, bahwa struktur otak kita ini juga memiliki gen-gen yang diwariskan oleh orang tua kita. Jadi pembentukan sikap melalui faktor genetik ini juga bisa saja terjadi, walaupun besaran pengaruh dari faktor genetik itu bervariasi. Dan untuk hal yang diturunkan ini biasanya bisa berupa watak ataupun kecenderungan atau kesukaan pada sesuatu. Misalnya kita mempunyai orang tua yang misalnya orangnya damai, orangnya sabar, maka kita cenderung untuk memiliki
sifat-sifat yang cenderung positif juga. Kita lebih slow, kita lebih sabar, dan kita lebih cenderung pada sesuatu yang rileks, bukan sesuatu yang kita cenderung gerusa-gerusu, kita cepat marah dan sebagainya. Dan misalnya untuk kesukaan, misal kita cenderung untuk suka pada jenis musik tertentu ataupun lebih suka pada jenis makanan tertentu, itu juga bisa jadi merupakan faktor genetik juga, karena orang tua kita dulu juga memiliki kecenderungan yang sama. Jadi, kalau kita memiliki kecenderungan yang secara genetis, maka sifat-sifat ini, sikap, kecenderungan, dan juga kesukaan ini lebih sulit untuk dirubah dan memiliki efek yang kuat. Sikap memiliki beberapa fungsi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sebagai skema. Sikap membantu kita untuk memproses informasi. Jadi kita memandang informasi yang sesuai dengan kita atau pro dengan kita, yang mendukung pendapat kita menganggap bahwa informasi ini lebih akurat. Yang kedua, sebagai identitas diri. Misalnya, jika kita memiliki pandangan bahwa lebih baik menjadi vegetarian daripada kita makan daging, karena hewan-hewan ini juga memiliki hak untuk hidup. Nah, sikap kita yang pro terhadap perlindungan hewan ini bisa menjadi sebuah identitas diri kita, bahwa kita melindungi keberadaan hewan misalnya. Yang ketiga, sebagai fungsi self-esteem atau perasaan harga diri. Jadi ketika kita ini berusaha untuk mempertahankan harga diri kita, biasanya kita percaya diri kalau kita ini memiliki sikap yang benar. Dan sikap percaya diri ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang positif. Jadi kita bisa merasa baik ketika kita berada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah untuk mempertahankan ego, yaitu melindungi diri dari informasi yang tidak diinginkan. Jadi ini bisa melindungi diri kita dari informasi-informasi yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya adalah motivasi impresi, yang mana impresi ini adalah kekaguman, ya. Impresi ini adalah kekaguman dengan cara mengekspresikan pandangan yang benar. Jadi kita cenderung untuk memberikan pandangan bahwa sikap kita ini benar. Jadi kita cenderung menggunakan argumen-argumen yang positif, yang baik, yang bisa menimbulkan bahwa atau memberikan kesan yang positif terhadap diri kita. Jadi itu adalah fungsi singkat tentang fungsi sikap. Lalu apakah hubungan sikap dengan tingkah laku? Jadi sikap kita ini seringkali memberikan efek pada tingkah laku kita. Tapi kapan sih sikap ini mempengaruhi tingkah laku? Jadi ada beberapa faktornya ya. Yang pertama ini adalah aspek situasi. Aspek situasi ini adalah faktor yang mencegah kita untuk mengekspresikan sikap kita pada suatu objek. Misalnya ketika kita lagi makan-makan bareng sama teman di restoran, dan ketika pesanan kita datang, yang datang misalnya tehnya panas, tidak dingin. Nah, untuk sikap kita pada teh panas ini tidak suka, karena kita sukanya es teh. Tapi karena ada tekanan situasi, yaitu berada di sekitar teman-teman, misalnya kalau kita komplain, maka nanti tehnya datangnya lama, jadi ketika teman-temannya minum, kita nggak minum, ataupun malah membuat suasana menjadi canggung dan sebagainya. Nah, situasi-situasi ini mencegah kita untuk melakukan tindakan yang seharusnya. Misalnya kita seharusnya komplain, tapi karena ada tekanan situasi ini, kita kemudian cenderung untuk menekan itu dan mengatakan bahwa oke, it's okay, saya minum teh panas ini tidak apa-apa. Yang kedua adalah aspek dari sikap itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat aspek penting dari sikap. Yang pertama adalah sumber suatu sikap atau attitude origins. Dari manakah sikap itu muncul? Bisa jadi
melalui pengalaman yang langsung ataupun pengalaman yang tidak langsung. Tapi pengalaman langsung ini biasanya memberikan efek yang lebih kuat daripada pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung ini misalnya ketika kita masih kecil, kita tinggal di dekat bukit, dan bukit itu kemudian pohon-pohonnya ditebangin, kita kemudian mengalami musibah longsor, banjir. Nah, ini adalah pengalaman langsung sehingga membekas. Tapi kalau pengalaman tidak langsung ini misalnya kita mendengar dari informasi dari orang lain. Nah, sumber dari pengalaman langsung ini akan memberikan reaksi yang lebih kuat sehingga kita lebih pro pada preservasi hutan. Yang kedua adalah kekuatan sikap ataupun attitude strength. Jadi semakin kuat sikap kita, maka semakin kuat pula dampaknya terhadap tingkah laku. Dan ini melibatkan faktor emosional ya, seperti yang pertama intensitas. Seberapa kuat reaksi emosional ini bisa dibangkitkan oleh objek sikap tertentu. Misalnya ketika kita melihat pohon-pohon yang ditebangi, ini menimbulkan reaksi emosional yang ketakutan, sedih, dan juga khawatir. Dan selanjutnya ada kepentingan sejauh mana individu ini dipengaruhi. Misalnya rumah kita yang paling dekat dengan bukit. Nah, ini kita memiliki konflik kepentingan di sini. Selanjutnya, pengetahuan. Seberapa banyak individu mengetahui tentang objek sikap tersebut. Jadi kita sudah memiliki pengalaman ataupun pengetahuan yang secara real pada zaman kecil dulu pernah terjadi longsor dan sebagainya. Yang selanjutnya, kemudahan diakses. Semudah apa sikap tersebut diterima oleh akal sehat dalam berbagai situasi. Jadi untuk melindungi bukit ini dari pohon-pohon yang ditebangi, jadi bukitnya menjadi gundul, rawan longsor, rawan banjir, dan untuk argumen seperti ini sangat mudah untuk diterima akal. Jadi beberapa aspek ini atau beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi, ada intensitas, ada kekuatan, ada kepentingan, ada pengetahuan, ada juga kemudahan, dan ketika semua ini terpenuhi, maka kemudian membentuk suatu sikap yang kuat. Jadi susah sekali untuk dirubah pendapatnya. Jadi ketika kita setuju bahwa bukit di belakang rumah kita ini harus dilindungi dari penebangan yang terus-menerus supaya tidak terjadi bencana, maka ini tidak bisa dirubah dengan cara apapun. Yang selanjutnya adalah kekhususan sikap. Sejauh mana atau attitude specificity ya, yaitu sejauh mana sikap tersebut berfokus pada objek atau situasi tertentu dibandingkan hal yang umum. Misalnya, hal yang umum adalah sebagai muslim kita harus beribadah, sholat. Nah, untuk hal yang tertentunya atau khususnya adalah kita seharusnya sholat sehari 5 kali minimal, karena itu adalah wajibnya. Nah, ini ketika kita berfokus pada sebagai muslim, kita ini wajib untuk sholat 5 waktu. Maka ini lebih kuat dampaknya kepada kita daripada pendapat yang umum, yaitu sebagai muslim harus beribadah dengan rajin. Jadi sholat ini lebih khusus, jadi lebih kuat untuk sikap kita tentang ibadah. Lalu bagaimana sikap bisa mempengaruhi tingkah laku kita? Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah sikap dasar pemikiran dan tingkah laku. Untuk sikap dasar pemikiran dan tingkah laku ini dipengaruhi oleh dua teori. Di sini ada teori tindakan yang beralasan. Teori tindakan yang beralasan ini dinyatakan oleh Edgen dan Fishbane tahun 1980 dan 1991. Untuk teori ini dikatakan bahwa tingkah laku ini merupakan bentuk dari proses rasional kita ketika berpikir. Jadi kita memiliki urut-urutannya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu ini sudah kita pertimbangkan konsekuensinya gimana, dan hasil dari tingkah laku ini kita ini juga bagaimana. Nah, itu adalah untuk teori tindakan yang beralasan. Selain itu, diperluas melalui teori tingkah laku terencana yang berhubungan dengan kemampuan sikap
seseorang untuk menampilkan tingkah laku. Contohnya, misalnya ada murid yang akan menindik telinganya misalnya. Kalau melihat pada teori ini, yang pertama adalah tergantung kepada intensinya atau niatnya. Lalu misalnya dia sudah sangat niat untuk melakukan tindik, kemudian dilanjutkan pada apakah murid ini merasa bahwa kalau ditindik ini tidak sakit, dan ataukah ketika habis ditindik ini dia akan menjadi lebih keren. Nah, ini kalau dia juga merasa, wah nggak sakit nih, atau kalau habis ditindik saya jadi keren, berarti dia memiliki sikap yang positif terhadap tindakan ini. Yang kedua, untuk norma subjektifnya, misalnya dia mendapatkan dukungan dari orang-orang yang di sekitarnya ataupun orang-orang yang dia hormati. Dan yang terakhir adalah tingkah laku terencana, bahwa dia mengenal seseorang atau punya teman yang ahli dalam hal tindik menindik. Jadi dia benar-benar bisa melakukannya. Nah, ketika beberapa aspek ini terpenuhi, maka keinginannya untuk menindik ini menjadi kuat. Tapi sebaliknya, kalau dia merasa memiliki reaksi yang negatif, misalnya dia merasa bahwa kalau ditindik ini jadi sakit, ataupun belum tentu juga dia jadi tambah keren, dan belum tentu juga norma subjektifnya ya, misalnya teman-temannya menjadi gak suka, dia kelihatan seperti berandalan misalnya, berarti tidak mendapatkan persetujuan. Dan selain itu, untuk tindakan terencananya ini tidak bisa dipenuhi karena dia ini kesulitan untuk menemukan orang yang bisa menindik telinga dengan mudah dan aman misalnya. Nah, kalau aspek-aspek ini tidak terpenuhi, maka keinginannya ini menjadi lemah. Yang selanjutnya adalah sikap dan reaksi tingkah laku yang spontan. Di sini untuk sikap dan reaksi tingkah laku yang spontan ini secara singkat, jika seseorang ini memiliki cukup waktu, maka dia memiliki cukup banyak kesempatan untuk meneliti dan mempertimbangkan tindakan apa yang seharusnya akan dia lakukan. Jadi dia akan mempertimbangkan berbagai macam alternatif bagaimana dia akan bertindak, apakah akan ke A ataukah ke B. Misalnya ada orang yang nyerobot tempat parkir kita. Kalau kita ini memiliki banyak waktu, mungkin kita bisa mempertimbangkan, oh mungkin orang ini sedang tergesa-gesa, dia harus segera pergi ke suatu tempat. Atau misalnya orang ini tidak tahu kalau sebenarnya tempat parkir ini sudah kita tunggu dari tadi. Tapi kalau misalnya kita ini tidak memiliki cukup waktu dalam hal kita ini sibuk, maka kita cenderung untuk tidak memiliki waktu atau tidak sempat memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, sehingga kita cenderung untuk bertindak secara spontan, misalnya kaget lalu kemudian kita merasa agak marah. Nah, itu adalah tindakan yang spontan karena kita tidak memiliki cukup banyak waktu untuk memberikan alternatif tindakan yang lainnya. Selanjutnya adalah seni persuasi. Persuasi ini adalah suatu upaya ataupun usaha untuk merubah sikap seseorang tentang sesuatu melalui berbagai macam jenis pesan. Dan untuk persuasi ini bisa dilakukan secara langsung ataupun juga melalui media massa seperti iklan-iklan di TV ataupun baliho-baliho, ada brosur. Itu juga secara subconscious atau secara tidak sadar itu juga mempengaruhi sikap kita tentang sesuatu hal. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang persuasi sebagai pendekatan awal. Untuk usaha persuasi atau merubah sikap orang lain ini melibatkan beberapa elemen. Secara singkat, yang pertama adalah komunikator yang kredibel ataupun ahli. Jadi kita lebih cenderung untuk percaya pada orang yang memang ahli pada bidang tertentu. Misalnya kalau kita dikasih tahu tentang pentingnya untuk minum air putih 2 liter sehari atau 3 liter dan sebagainya. Tapi kalau yang ngomong itu adalah ahli gizi, maka kita akan cenderung percaya dan sikap kita terhadap minum air putih yang cukup itu menjadi positif. Tapi kalau yang ngomong hal itu adalah teman kita, bisa jadi kita tidak percaya karena teman kita ini tidak kredibel. Yang kedua, adalah komunikator yang menarik. Contohnya adalah secara fisik,
secara penampilan misalnya dia ini bersih, berpenampilan rapi, maka kita cenderung untuk lebih tertarik dan percaya karena dia memiliki impresi atau kesan yang positif daripada orang yang menyampaikan sesuatu hal tapi penampilannya ini awut-awutan dan tidak rapi. Yang selanjutnya, kadang lebih mudah dipersuasi ketika seseorang ini terganggu atau terdistraksi daripada mempengaruhi orang yang sedang fokus pada sesuatu hal, kan dia akan cenderung ya 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 saya gitu. Jadi kayak seperti kalau kita menonton sinetron dan ternyata di situ disisipi suatu iklan dan kita tidak fokus pada iklan itu, maka kita akan lebih mudah untuk dipersuasi ataupun dipengaruhi atau dirubah sikapnya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, ketika seorang pendengar memiliki sikap yang berlawanan dengan apa yang ingin disampaikan oleh pelaku persuasi. Di sini maksudnya adalah kadang lebih efektif ketika orang yang akan kita pengaruhi ini sudah memiliki pandangan tertentu dan kita kemudian memberikan pandangan yang lainnya. Misalnya, si A ini positif bahwa merokok ini tidak apa-apa karena banyak juga yang masih sehat-sehat saja. Nah, ini adalah dia sudah memiliki pandangan tertentu, yaitu pandangan positif tentang rokok. Tapi kemudian kita memberikan sisi yang lainnya, yaitu sisi positifnya, bahwa kalau kita meninggalkan rokok, maka organ tubuh kita ini akan lebih sehat. Kita juga akan memiliki kulit yang lebih bersih, lebih glowing misalnya, dan juga kita akan lebih jauh dari batuk-batuk, lalu kita menjadi lebih sehat, dan kita juga akan terhindar dari kanker dan sebagainya. Nah, ketika kita menunjukkan sisi yang lain dari apa yang sudah diketahui ataupun yang sudah dipercaya oleh orang tersebut, maka kemungkinan besar akan lebih mudah untuk mengubah pendapatnya tadi. Yang selanjutnya adalah orang yang berbicara dengan cepat, seringkali lebih persuasif, karena mereka dianggap mereka ini lebih paham. Oleh karena itu, sesuatu yang dikatakan itu flow saja atau lancar saja keluar dari mulutnya daripada yang terbata-bata ataupun yang lambat karena mereka cenderung berpikir lama seperti itu. Yang selanjutnya adalah persuasi dapat ditingkatkan dengan pesan yang menstimuli emosi yang kuat, terutama rasa takut pada pendengar. Misalnya, ada orang yang suka menerobos palang kereta api. Nah, ketika kita memberikan pesan bahwa, oh kemarin ada yang habis kecelakaan loh di situ, nah itu bisa mempengaruhi dia untuk berpikir 2 kali kalau misalnya di kemudian hari dia akan menerobos palang pintu karena sudah diberikan pesan yang menimbulkan perasaan takut kepada si pengemudi ini. Jadi untuk kemudian hari sikap dia untuk terobos saja untuk palang pintu bisa saja berubah karena dia merasa takut dengan pesan yang diberikan karena merangsang emosi yang kuat, yaitu dia takut keamanannya bisa terganggu ataupun dia bisa menjadi korban kecelakaan. Itu adalah beberapa seni persuasi ya, beberapa usaha untuk melibatkan ataupun usaha untuk mengubah pandangan seseorang. Yang selanjutnya adalah pendekatan kognitif pada persuasi. Di sini kita akan membahas tentang pemrosesan sistematis dan pemrosesan heuristik. Yang pertama adalah pendekatan melalui pemrosesan sistematis. Untuk pemrosesan sistematik ini melibatkan pemikiran yang mendalam karena di sini terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh seseorang. Yaitu yang pertama, biasanya dia ini memiliki informasi yang banyak atau memiliki pengetahuan tentang sesuatu hal. Jadi dia ini bisa memikirkan sesuatu karena dia sudah memiliki pengetahuannya, dia sudah tahu tentang hal itu. Dan selain itu, hal yang sedang dibicarakan ini penting bagi kita. Jadi kita merasa perlu untuk membicarakan itu, kita perlu untuk mempertimbangkan dan mengolah kembali tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi selain itu juga ya seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kita juga memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan
tindakan kita. Dan untuk sistematik ini biasanya untuk persuasinya atau hal yang dipertimbangkan ini adalah sesuatu hal yang menarik bagi kita dan juga penting bagi kita secara pribadi. Yang selanjutnya adalah pemrosesan heuristik. Di sini, yang tadi ya, untuk pemrosesan sistematis ini bisa disebut dengan rute utama atau central road, dan yang kedua ini adalah pemrosesan heuristik atau rute yang periferal, di mana kebalikannya dengan yang sistematis. Untuk pemrosesan heuristik ini melibatkan aturan yang sederhana, misalnya, wah yang ngomong ini adalah Pak Dokter, berarti apa yang disampaikan itu adalah yang benar. Jadi sesuatu tindakan yang diambil secara singkat ataupun sederhana saja, karena kita sudah memiliki patokan yang bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan itu benar. Misalnya, yang ngomong itu adalah seseorang yang kredibel, maka kita tidak perlu lagi berpikir panjang tentang bahwa mencuci tangan itu penting. Karena yang ngomong itu sudah Pak Dokter, maka beliau sudah memiliki ilmu yang kompeten di bidang itu, maka kita secara mudah percaya dan secara sederhana mengambil sikap bahwa mencuci tangan ini adalah suatu tindakan yang betul. Jadi perbedaan dari sistematis dan heuristik adalah untuk sistematis tadi terdapat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam, dan kita juga memiliki kompetensi atau pengetahuan tentang sesuatu yang sedang kita pikirkan. Dan yang kedua adalah heuristik, di mana ini kebalikannya, kita berpikir secara sederhana, karena bisa jadi kita mendapatkan pesan itu dari seseorang yang kredibel, komunikatornya ini menarik, dan juga kita bisa, saya bisa mengambil keputusan bahwa pendapat tersebut adalah yang valid. Setelah tadi kita mempelajari tentang bagaimana sesuatu hal bisa mengubah sikap kita, di sini kita membahas bagaimana jika sikap kita ini gagal untuk dirubah. Karena setiap hari kita mendapatkan pesan-pesan yang sangat banyak sekali, sehingga kalau kita tidak berusaha menolak ataupun memfilter, maka bisa jadi tindakan kita, sikap kita, tingkah laku kita ini setiap hari bisa berubah-ubah. Maka di sini ketika sikap kita ini gagal untuk dirubah, yang terjadi adalah yang pertama, resistensi terhadap persuasi. Jadi kita menolak pesan-pesan persuasi tersebut karena kita harus konsisten dengan nilai yang kita pahami, sikap yang sudah kita anut, supaya tidak terus-menerus berubah, karena persuasi ataupun pesan-pesan persuasi ini akan datang terus-menerus. Yang kedua adalah reaktansi, yaitu melindungi kebebasan pribadi kita. Jadi kita cenderung untuk menolak ketika kita sudah memiliki pandangan tentang sesuatu, lalu kita disuruh untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, kita cenderung untuk memberikan respon yang negatif terhadap usaha orang itu untuk mempengaruhi kita. Karena kita berpikir bahwa kalau kita mendengarkan orang itu dan orang itu terus-menerus menyuruh kita untuk melakukan suatu hal, maka kita bisa berpikir bahwa tindakan itu mengurangi kebebasan kita. Jadi melarang kita ataupun membatasi kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Karena kita diminta untuk melakukan apa yang orang lain inginkan terhadap tingkah laku kita ataupun pandangan kita terhadap suatu hal, sikap kita pada suatu hal. Yang ketiga adalah peringatan. Di sini terdapat pengetahuan ataupun pemahaman yang sudah ada bahwa kita ini akan mendapatkan suatu informasi baru. Kita akan menjadi target untuk usaha persuasi. Misalnya, kita tahu bahwa untuk misalnya ya, yang paling populer adalah yang berhubungan dengan politik. Kita tahu bahwa kalau misalkan ada caleg yang datang ke tempat kita, ini biasanya akan memberikan janji-janji manis, tapi ketika mereka sudah jadi, misalnya akan cenderung berlama-lama untuk merealisasikan janji-janjinya. Nah, jadi kita ini sudah tahu bahwa kita ini menjadi target supaya bisa memilih beliau untuk menjadi caleg untuk daerah kita. Dan
peringatan seperti ini bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap persuasi yang akan diberikan. Jadi kita sudah memiliki alarm tentang hal ini karena kita sudah uh, memiliki pemahaman yang sudah tertanam tentang contohnya caleg tersebut. Yang selanjutnya adalah penghindaran selektif. Di sini kita cenderung untuk mengalihkan perhatian dari informasi yang berbeda dengan kita ataupun kita tidak mau untuk mendengarkan pesan-pesan tertentu. Misalnya kalau kita lagi nonton film kemudian ada misalnya iklan tentang Spotify, kita nggak suka nih karena ribet dan sebagainya, maka kita cenderung untuk misalnya ganti ke channel yang lainnya. Nah, itu adalah suatu penghindaran selektif. Yang selanjutnya adalah pertahanan aktif terhadap sikap kita yang sudah ada. Jadi kita menyaring informasi yang tidak sesuai ataupun melawan dan juga menyanggahnya. Jadi kita melakukan perlawanan ataupun tindakan yang aktif. Kalau tadi kan pasif, misalnya kita cuma, misalnya si A bilang bahwa makanan ini enak, tapi kita tahu bahwa makanan itu tidak enak. Maka kita memberikan perlawanan, yaitu, oh enggak kok, saya kemarin udah nyoba dan saya nggak cocok sama rasanya, jadi mungkin ini bukan selera saya. Ataupun misalnya kita kemudian mendapatkan proyek bahwa di tempat kita ini akan diadakan suatu misalnya lokasi untuk objek wisata. Nah, untuk objek wisata ini harus menambang beberapa pohon dan juga harus mengubah sawah menjadi bangunan. Nah, kita menolak ini. Maka kita melakukan sanggahan ataupun memberikan perlawanan secara lisan sebagai pertahanan aktif pada sikap kita yang sudah ada, yaitu melindungi konservasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya pasif, tapi juga melakukan tindakan yang aktif dengan cara menyanggah ataupun melawan. Yang selanjutnya adalah bias asimilasi atau kecenderungan untuk mengevaluasi informasi yang berbeda dengan kita, dan polarisasi sikap, yaitu mengevaluasi dan dengan memperkuat pandangan awal menjadi suatu hal ataupun suatu pandangan yang lebih ekstrim. Jadi di sini terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa sikap ini sikap yang sudah terbentuk di dalam diri kita ini sebenarnya tidak bisa benar-benar bisa dirubah secara total karena kita sudah memiliki nilai-nilai ataupun sikap-sikap yang sudah cenderung kuat dan mantap di dalam diri kita. Jadi ada beberapa hal, walaupun misalnya sudah ada beberapa teknik untuk mengubah sikap, tapi kita sudah memiliki sikap yang resisten, maka usaha-usaha tersebut tetap kurang efektif untuk mengubah sikap kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini adalah suatu keadaan ketika kita berhadapan dengan dua hal yang berlawanan. Jadi kita merasakan ketidaknyamanan ketika menyatakan sesuatu pendapat. Karena misalnya kita negatif, tapi kita harus menyatakan sesuatu yang positif. Jadi ada ketidakkonsistenan antara dua hal atau lebih. Jadi kita merasa tidak nyaman karena kita sudah menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita pahami. Misalnya teman kita nanya nih, baju aku bagus nggak? Nah, karena kita ini nggak enak kalau kita ngomong, oh kayaknya nggak cocok deh buat kamu. Nah, kalau kita ngomong jujur dengan sikap kita bahwa kita nggak suka dengan dress yang dia beli, tapi kita cenderung bilang, oh bagus kok, cocok banget buat kamu. Nah, di situ adalah terjadi disonansi kognitif. Jadi ada ketidaknyamanan di situ. Kita tahu bahwa dress itu kurang cocok, tapi pada titik tertentu kita berpikir bahwa untuk mengatakan kejujuran itu mungkin bisa jadi membuat hubungan pertemanannya rusak ataupun membuat teman kita sedih dan kecewa. Nah, terjadi rasa yang berlawanan yang tidak nyaman ini adalah proses disonansi kognitif. Lalu bagaimana cara mengurangi disonansi kognitif tadi? Untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan karena ada dua hal yang tidak konsisten.
Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah cara yang langsung, yaitu yang pertama mengubah sikap kita. Misalnya kita lagi beli baju warna orange dan kita ragu, kadang yang merasa cocok pakai warna orange, tapi kadang juga kok nggak cocok. Nah, di sini kita berusaha untuk mengubah sikap kita bahwa bahwa wah kayaknya kita ya cocok-cocok aja, kita bagus-bagus aja pakai warna orange. Jadi kalau saya pakai orange dan kayaknya nggak cocok tuh salah, karena ini saya lihat di kaca warna orange cocok banget nih buat saya. Nah, kita mengubah sikap kita tadi yang agak-agak negatif menjadi lebih ke positif dengan mengatakan bahwa warna orange ini benar cocok buat kita. Yang kedua adalah mencari informasi baru yang mendukung sikap atau tingkah laku kita. Misalnya kita ingat bahwa dulu kita pernah foto pakai baju orange, kemudian kita searching-searching lagi di dalam galeri dan kita lihat, wah ini benar, saya dulu pernah pakai baju orange dan keren-keren aja tuh. Nah, itu mendukung pendapat kita sekarang bahwa baju orange memang cocok buat kita karena kita sudah mendapatkan informasi informasi pendukung di galeri kita ketika kita pakai baju orange dan bagus. Dan yang ketiga adalah trivialisasi, di mana sikap atau tingkah laku yang dipertanyakan ini tidak penting. Jadi meskipun ketika kita beli baju ini sebenarnya untuk lebaran misalnya, jadi harus pakai baju yang bagus. Tapi kemudian kita menuju pada tingkah laku trivialisasi, yaitu kita menganggap bahwa ini tuh nggak penting-penting amat, jadi mau cocok kayak ataupun kayak nggak masalah. Yang penting saya mau beli baju ini dan saya mau melengkapi warna baju yang ada di lemari saya. Jadi kita tidak terlalu memikirkan dan tidak begitu signifikan. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan secara langsung, yaitu mengubah sikap kita, yaitu mencari informasi pendukung, dan yang terakhir adalah trivialisasi, yaitu menganggap bahwa hal yang dipertentangkan ini tidak penting. Cara yang kedua adalah cara yang tidak langsung, dan untuk yang cara tidak langsung ini, kita membiarkan perbedaan sikap dan tingkah laku itu tetap ada, tapi kita mengurangi perasaan negatif yang muncul. Misalnya dengan cara melakukan penegasan diri atau self-affirmation bahwa kita melakukan suatu evaluasi yang positif terhadap diri kita dan mengingat aksi-aksi positif. Contohnya, kalau berhubungan dengan baju orange tadi, berarti kita memberikan afirmasi yang positif terhadap diri kita, misalnya dengan dipadu-padankan dengan celana yang senada, ataupun jilbab yang memiliki motif yang cocok, ataupun juga memakai peci yang senada dengan bajunya, dan kamu lihat di kaca, wah keren banget, cocok banget. Nah, itu bisa memberikan afirmasi yang positif. Dan selain itu, kita juga bisa mengingat-ingat aksi yang positif. Misalnya tadi, ada foto-foto yang keren pakai baju orange. Itu berarti kita mengingat pada waktu ketika kita pakai baju orange dan itu bagus-bagus saja. Ataupun bisa juga melakukan pengalihan untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Misalnya, mencocokkan dengan warna yang netral. Misalnya warna hitam. Lalu kita melakukan pengalihan isu, yaitu dengan cara beli baju lainnya yang warna lainnya, misalnya beli baju warna coklat misalnya. Dan untuk contoh yang ada di dalam buku ini misalnya adalah kalau muncul perasaan yang negatif karena akibat dari disonansi, misalnya kita merasa tidak nyaman ketika kita bilang bahwa dress teman kita ini cocok padahal tidak cocok, kita bisa melakukan tindakan yang positif. Misalnya kita bisa melihat ataupun menonton film yang lucu, kita bisa bermain dengan hewan peliharaan kita. Intinya adalah kita mengurangi rasa tidak nyaman tadi dengan sesuatu hal yang positif. Sesuatu hal yang mengurangi rasa tidak nyaman itu yang kemudian berhasil untuk mengurangi disonansi kognitif tadi. Jadi, untuk disonansi kognitif bisa kita kurangi melalui beberapa cara, yaitu cara yang langsung maupun cara yang tidak langsung. Yang penting berfokus pada
pengurangan ketidaknyamanan tadi. Kita lebih cenderung ke cara yang tidak langsung ataukah cara yang langsung. Dan di sini ada dua pertanyaan. Apakah disonansi selalu tidak menyenangkan? Ya, karena disonansi ini menimbulkan ketidaknyamanan karena ada dua hal yang bertentangan. Kita mau bilang enggak, tapi karena ada alasan tertentu, maka kita harus bilang iya. Jadi, disonansi ini selalu tidak menyenangkan, selalu tidak nyaman. Lalu yang kedua, apakah disonansi merupakan pengalaman manusia yang universal? Ya, disonansi ini terjadi di dalam segala macam suku dan budaya. Hanya saja mungkin terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya besarnya disonansi kognitif ini bisa besar ataupun bisa juga kecil karena dipengaruhi oleh faktor budaya. Misalnya kalau untuk budaya barat, disonansi kognitif ini terasa lebih tinggi karena mereka sifat individualitasnya lebih tinggi daripada orang Asia. Sedangkan kalau orang Asia, disonansi kognitifnya ini lebih rendah karena kita lebih fokus pada peran sosial kita. Misalnya tadi peran kita sebagai sahabat yang baik, sebagai orang yang sopan, maka kita tidak mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan atau menyakiti teman kita, karena kita lebih fokus pada peran kita sebagai sahabat yang baik. Bukan secara orang barat mungkin mereka lebih lebih vulgar, lebih frontal saja kalau memberikan kritikan kepada orang lain. Jadi jadi untuk orang barat dan orang Asia terdapat perbedaan dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kebudayaan masing-masing. Selanjutnya adalah kita membahas tentang disonansi dan perubahan sikap, effect induced compliance. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sekali-kali harus memilih antara melakukan hal yang sesuai dengan sikap kita ataupun tidak. Dan ketika kita harus melakukan tindakan yang tidak sesuai ini, mungkin bisa jadi merupakan sesuatu yang berbeda dengan pandangan kita. Ini disebut dengan induced compliance. Dan karena kita ini dipaksa ataupun dibujuk untuk melakukan dan mengatakan sesuatu yang berbeda, kita akan mengalami disonansi. Disonansi ini akan tumbuh karena kita merasakan tekanan di sini. Nah, di sini terdapat disonansi dan efek usaha minimal hasil maksimal. Di sini maksudnya adalah ketika kita dipaksa ataupun dibujuk untuk melakukan suatu tindakan, misalnya kita dikasih tugas, tapi tugasnya ini membosankan. Nah, untuk disonansi dan efek usaha minimal menghasilkan hasil yang maksimal, maksudnya adalah ketika kita melakukan suatu tindakan yang dipaksa, kemudian kita mendapatkan imbalan, dan imbalannya itu kecil, maka kita cenderung mengalami disonansi yang lebih tinggi. Nah, karena kita tidak merasa nyaman, tidak enak dengan perasaan yang tidak nyaman terus-menerus, maka kita berusaha untuk mengurangi disonansi kognitif tadi dengan beberapa cara, misalnya dengan cara mengabaikan saja ataupun berusaha untuk mengubah sikap kita. Nah, untuk orang-orang yang mendapatkan imbalan kecil untuk melakukan atau mengerjakan tugas yang membosankan, tadi cenderung untuk mengubah sikap mereka lebih tinggi. Jadi, imbalan yang kecil tadi karena menimbulkan disonansi yang lebih tinggi, sehingga untuk mengurangi ketidaknyamanan itu, mereka cenderung untuk mengubah sikap lebih tinggi. Jadi, perubahan sikapnya itu probabilitasnya lebih tinggi daripada misalnya yang imbalannya lebih besar, karena disonansinya tentu lebih rendah. Jadi, itu untuk hubungan disonansi dan perubahan sikap, yaitu efek usaha minimal hasil maksimal. Yang terakhir adalah disonansi sebagai alat perubahan tingkah laku yang menguntungkan, ketika hipokrisi dapat mendorong kebaikan. Hipokrisi ini adalah suatu pernyataan yang terbuka bahwa kita memiliki suatu sikap tertentu
atau tingkah laku tertentu, tapi pada kenyataannya kita bertindak yang sebaliknya. Misalnya kita ini pro lingkungan, tapi ternyata kita suka buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah suatu hipokrisi karena kita tidak mencerminkan tindakan yang kita gaungkan, yaitu pro lingkungan. Nah, di sini ketika kemudian orang yang suka membuang sampah sembarang ini diminta untuk mengatakan bahwa saya adalah orang yang pro lingkungan, saya suka merawat lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah dan bla bla bla. Nah, ketika individu ini diminta untuk menyatakan suatu tindakan yang berbeda dengan apa yang dia lakukan sehari-hari, yaitu suka buang sampah sembarangan, maka hal itu akan menimbulkan ketidaknyamanan yang tinggi atau dia akan mengalami disonansi yang kuat. Jadi, bagaimana cara dia bisa mengurangi disonansi yang kuat ini? Ada beberapa cara tadi, yaitu bisa dengan cara mengubah sikapnya ataupun berusaha untuk mencari pengalihan ataupun dengan cara tidak langsung. Dalam kaitannya untuk mengubah sikap yang hipokrisi tadi supaya menjadi tingkah laku yang lebih positif, maka kita harus membuat suatu kondisi di mana individu ini merasa berada dalam kondisi perasaan munafik yang sangat maksimal. Ketika dia diminta untuk mengatakan bahwa saya pro lingkungan, dinyatakan dengan lantang, ditujukan pada diri sendiri, dan dia diminta untuk berpikir tentang kegagalan di masa lalu, bahwa di masa lalu dia suka ngomong kalau dia ini pro lingkungan, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa menjaga pernyataannya tersebut, identitas dirinya tersebut, bahwa dia ini ternyata bukan pro lingkungan, dan setelah itu dia diberikan jalan untuk mengurangi disonansi. Contohnya dengan cara mengubah sikapnya, dengan cara tidak langsung. Tapi untuk suatu keadaan yang munafik seperti ini, maka disonansinya ini sangat-sangat kuat. Jadi untuk pengalihan saja itu belum bisa menghilangkan efek dari disonansi negatif yang tadi. Jadi dia bagaimana caranya supaya menghilangkan efek dari disonansi kognitif tadi, yaitu dengan cara mengubah tingkah lakunya. Contoh lain adalah kalau yang tadi ya, yang pro lingkungannya tadi, bagaimana cara supaya dia disonansi kognitifnya berkurang, maka dia harus mensinkronkan kata-kata yang dia ungkapkan dengan tingkah lakunya. Kalau dia dengan lantang mengatakan, dia diminta untuk mengatakan bahwa saya pro lingkungan, saya menjaga lingkungan supaya tidak terjadi bencana dan sebagainya, maka dia juga harus melakukan tindakan yang sama supaya rasa ketidaknyamanan itu bisa berkurang. Jadi dia merasa tidak munafik dengan kata-kata yang dia barusan saja ucapkan. Yang selanjutnya adalah misalnya contoh perokok nih. Jika seorang perokok akut diminta untuk mengatakan bahwa rokok itu berbahaya, rokok itu bisa memberikan penyakit-penyakit. Nah, kalau pernyataan ini dilakukan seperti individu yang pro lingkungan tadi, maka cara yang sama yaitu dengan cara mengubah sikapnya, yaitu dengan cara langsung melakukan tindakan yang konsisten dengan apa yang dia katakan. Kalau merokok itu berbahaya, ya berarti dia tidak merokok dan dia melakukan tindakan yang lainnya, misalnya makan sayuran ataupun minum air putih yang banyak. Dan yang tadi kalau suka mengotori lingkungan, berarti dia juga harus konsisten dengan apa yang dia katakan tadi, yaitu dia harus menjaga lingkungannya. Nah, untuk disonansi yang sangat kuat ini biasanya akan bisa berkurang dengan melakukan suatu pengalihan yang lebih real ataupun disebut dengan cara yang langsung. Nah, itu saja untuk materi tentang sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.